Shalom Bapak Ibu Saudara semua dimanapun berada, salam kasih dari Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa keadaan hari-hari ini boleh membuat kita banyak ketakutan, kecemasan. Tapi satu hal yang saya percaya, bahwa orang-orang yang berharap kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Berapa banyak saudara yang percaya bahwa perlindungan Tuhan sempurna atas setiap kita. Kita mau bersyukur buat Tuhan hari ini, sebab kasih setianya besar, anugerahnya berlimpah-limpah, kesetiaannya sungguh terbukti buat setiap kita. Saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara, mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita mau bersatu hati tinggikan Tuhan. Kita mau sembah Dia pagi hari ini, sebab hanya Dia yang layak ditinggikan. Hadiratnya akan memulihkan setiap kita. Hadiratnya akan memberikan kemenangan buat setiap kita. Mari kita sembah Tuhan. Dia layak disembah. Yesus layak ditinggikan. Yesus layak. Hanya Kau Tuhan. Sungguh hanya Kau Yesus. Kami bersyukur. Syukur bagimu, Engkau baik Tuhan, sebab kasih setiamu besar, tiada yang sepertimu. Kami sembah Kau Yesus, terpujilah namamu. Kami menikmati Engkau pagi hari ini. Kami sanjung Yesus Tuhan. Kau layak disembah, Kau layak dipuji. Hormat pujian, kuasa kemuliaan hanya bagimu, Yesus. Segalanya hanya bagi Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Bapa yang setia. Kami sembah Tuhan, kami sujud kepadamu. Sekali lagi nyatakan pujian ini, panggil namanya Bapa. Bapa, ku naikkan syukur padamu. Kami sembah bagimu, kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihi, sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu.
syukur padamu Bapa, Bapa, ku sembah sujud. Mari sama-sama angkat tangan kita. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mari beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk saat ini
atas setiap kami dimanapun berada Tuhan, para umat Tuhan, jemaat Tuhan yang beribadah di rumah hari ini. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan Engkau tidak terbatas ruang dan waktu. Tuhan, kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada. Kami berdoa sama-sama untuk apa yang terjadi hari-hari ini atas umat Tuhan, atas jemaat Tuhan. Kalau kami masih bisa beribadah sampai hari ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berikan kekuatan untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah. Tuhan berikan penghiburan, Tuhan berikan pertolongan, bahkan mungkin mereka yang sedang mulai lemah, Tuhan berikan kesehatan Tuhan dalam nama Yesus. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk keadaan hari-hari ini atas bangsa kami. Kami berdoa untuk pemerintahannya, berkati Bapak Presiden dan seluruh jajaran menteri dan setiap petugas-petugas medis yang ada di bangsa ini Tuhan Yesus. Tuhan yang berikan kekuatan kesehatan buat setiap mereka untuk melayani orang-orang yang sakit yang ada di rumah-rumah sakit dan dimanapun mereka Tuhan. Dalam nama Yesus kami juga berdoa Tuhan Yesus, biar keadaan ini cepat berlalu dan Indonesia dibebaskan dari corona Tuhan. Dalam nama Yesus kami juga berdoa bukan cuma Indonesia, tapi segenap bangsa-bangsa juga mengalami pemulihan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus berkati setiap kami lebih lagi Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin gereja kami juga Tuhan, Bapak Pendeta Insinyur Niko dan keempat wakil. Berkati gembala-gembala rayon, Bapak Pastor Totong dan wakilnya Tuhan Pak Yohanes Raja Guguk Tuhan. Berkati setiap gembala-gembala yang ada, berkati setiap gereja-gereja Tuhan, berkati setiap jemaat-jemaat Tuhan. Biar kami terus mencari wajah Tuhan dalam segala keadaan kami Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus, Engkau nyatakan kemuliaan-Mu atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami lebih lagi dalam ibadah saat ini. Haleluya, amin. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi, sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Besar kasih setianya, kasih setiamu lebih dari segalanya bagi kami Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab kasih setiamu lebih dari bibirku memegangkanmu dan ku mau pujimu seumur hidup. Ku angkat tanganku demi nama-Mu yang kudus. Kaulah pertolonganku dan ku lekat pada kasih setiamu Tuhan. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Biar bibir kami terus memegangkan-Mu. Jangan keadaan apapun yang terjadi, kami mau tetap tinggikan Engkau. Haleluya. Ku angkat tanganku demi nama-Mu yang kudus. Kaulah pertolonganku dan ku lekat pada pertolonganmu. Kaulah pertolonganku dan ku lekat padamu. Sekali lagi katakan, oh, Kaulah pertolonganku dan ku lekat padamu. Sorakan haleluya. Dia sumber pertolongan kita, Dia sumber perlindungan kita pada Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah kota benteng teguh buat setiap kita. Kita berkata percaya bahwa orang-orang yang berlindung pada Tuhan akan terus berkata bahwa kubu pertahananku ialah Allah yang kupercayai. Berapa banyak saudara yang percaya bahwa Tuhan Yesus kita dahsyat dan luar biasa. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan.
Pujilah nama-Mu Tuhan, kota benteng keselamatan kami, Allah yang kami percaya selama-lamanya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang dahsyat. Ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Dia sanggup memulihkan keadaan bangsa kita. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Sama-sama. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Kita menyatakan tiada nama yang dahsyat seperti Tuhan Yesus. Nama di atas segala nama, nama yang berkuasa memulihkan setiap kita. Angkat tangan kita sama-sama katakan, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Katakan dengan iman, segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi dengan penuh iman. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Tepuk tangan sama-sama bagi Tuhan Yesus. Kuasanya dahsyat, kuasanya ajaib. Haleluya. Firman-Mu yang terus menopang setiap kami. Kami percaya dengan firman-Mu kami kuat. Firman-Mu yang terus berjalan, membawa hidup kami semakin naik.
Sama-sama kita katakan pujian bagi Tuhan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Sama-sama ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya, tepuk tangan. Haleluya, kami aman dalam lindungan-Mu Tuhan Yesus. Tiada yang tak mungkin bagi-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri sama-sama kita menyatakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Sama-sama kita angkat tangan kita. Kita menyatakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. 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 Kami aman dalam lindungan yang Maha Kudus. Tuhanlah lindungan kami. Tuhanlah naungan kami. Haleluya. Mari bersukacita, minta tepuk tangan dan sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita hari ini, kita mau mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak hal yang terjadi di sekeliling kami Tuhan, yang terkadang membuat kami menjadi takut dan gentar, membuat kami menjadi cemas dan gelisah Tuhan. Tapi satu hal yang kami pegang dan kami percaya, kami punya Tuhan Yesus yang selalu memberikan kemenangan buat setiap kami. Kami percaya bersama dengan Tuhan kami aman Tuhan. Segala ketakutan sirna, segala kecemasan sirna. Karena kami tahu kasih Tuhan sempurna atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku tidak takut.
bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Sama-sama angkat tangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi kita nyatakan pujian ini bagi Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Mari angkat tangan kita dan katakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah buat kita semua. Hari ini minggu kedua kita siaran online dan saya percaya Tuhan tetap menyertai kita semua. Yuk kita berdoa dulu yuk sebelum kita terima firman. Bapa di surga, kami bersyukur buat semua anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami mohon anugerah-Mu, urapan Roh Kudus, menjamah setiap kami. Sehingga hari ini dimanapun kami berada, kami dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kami akan dengar firman Tuhan, lihat dari Alkitab, dengar dari khotbah, dan kami akan menerima pesan rema dari Tuhan. Kekuatan, penghiburan, dan semua yang kami perlukan untuk melangkah lagi seminggu lagi ke depan. Berjalan dari hari lepas hari, Tuhanlah yang memimpin kami. Bersabdalah, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua.
Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau ajak kita lebih dulu membaca dari Mazmur 91. Ayat 1 sampai 16 ya. Yuk, buka Alkitabnya masing-masing. Siapkan. Oke, kita buka Alkitabnya dari Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan 16. Kita mulai. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 91 ini terus kita perkatakan dengan percaya, karena kita sudah dapat remanya ya. Ketika kita percaya, kita akan berkata-kata. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada penggalan dari ayat firman ini yang saya mau tekankan sedikit lebih daripada ayat yang lain. Ayat ke-14 di sana dikatakan begini, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Tuhan akan memberikan perlindungan kepada kita seperti benteng. Seperti benteng. Kalau Anda dan saya ada dalam sebuah benteng, engkau dan saya akan mengalami yang namanya perlindungan. Mungkin ada banjir yang mencoba masuk, tidak bisa. Dijaga sama benteng. Mungkin ada musuh yang akan menyerang. Tidak bisa. Kenapa? Dijaga sama benteng. Tapi ada satu hal yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya itu akan tetap bisa mengalami. Apa itu? Melihat dan mendengar bahaya datang. Dalam benteng, kita memang aman terlindung. Tetapi, ketika musuh datang, kita akan tetap melihatnya. Kita akan tetap mendengar sorak-sorai serangan dari musuh. Kita akan tetap bisa merasakan suasana intensnya, ketakutannya, intimidasinya, tegangnya, itu akan tetap dirasakan. Karena yang dikatakan dijanjikan di dalam Alkitab adalah perlindungan yang seperti benteng. Jadi kita akan tetap melihatnya. Makanya dikatakan begini, walau 1000 orang rebah sebelah kiri sisimu, sebelah kanan 10.000, engkau tidak akan mengalaminya, tapi engkau akan menontonnya saja. Artinya, waktu kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan, ketegangan, virus corona, COVID-19, itu terjadi, kita akan melihatnya. Kita akan menontonnya. Kita akan merasakan suasananya. Nah, di sini yang kita sama-sama mesti garis bawahi, bahwa perlindungan Tuhan bukan berarti kita tidak mengalami tekanan, intimidasi, pressure yang ada. Semua akan tetap terjadi dan Anda dan saya akan tetap merasakannya.
Bahkan mungkin agak tegang-tegang karena jangan-jangan seperti kayaknya kita tidak dalam perlindungan. Tapi inilah yang terjadi. Namun percayalah saudara, di ayat ke-14 sana dikatakan, kalau hatinya melekat kepadaku, kata Tuhan. Bila hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Jadi kuncinya di sini adalah bagaimana supaya hati kita tetap lekat dengan Tuhan, tetap bisa berdoa, tetap bisa percaya. Karena bukankah untuk berkata-kata kita butuh percaya? Seperti yang minggu lalu kita sudah dengar pesan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, hati yang melekat. Jadi bagaimana caranya supaya walaupun keadaan di sekitar kita itu tidak mendukung, walaupun tekanan datang, berita-berita muncul, kita lihat TV, kita lihat handphone, grup WA, Facebook, Twitter, Instagram, kita dengar kabar-kabar, dan itu membuat kita tegang. Tapi kan yang sampai ke kita itu kabarnya saja, saudara. Virusnya tidak. Ada yang mengalami. Saya tidak menyangkal tentang hal itu. Tapi kita yang hari ini ada kan tidak, gitu. Dan kalaupun kita mengalami, bukankah Tuhan tidak pernah izinkan satu pencobaan melampaui kekuatan kita? Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, percaya sama Tuhan. Jadi tugas kita ke depan ini bukan berarti Anda dan saya ke depan dijanjikan tidak mengalami, tidak merasakan, tetapi Bapak Ibu Saudara dan saya dilindungi sama Tuhan, tapi intensitasnya, pressure-nya, kabar-kabar itu akan tetap datang. Keputusan ada di tangan Anda dan saya. Apakah mau tetap lekat dengan Tuhan atau lekat sama berita, lekat sama Tuhan atau lekat sama ketakutan? Keputusan ada di tangan Bapak Ibu Saudara dan saya. Apakah mau lekat dan percaya sama Tuhan yang menciptakan kita dan berjanji buat kita, atau Bapak Ibu Saudara dan saya cuma setengah hati, satu tangan pegang Tuhan, satu tangan pegang berita, pegang masalah, pegang ketakutan, pegang khawatir. Dan selama Anda dan saya masih ambigu, masih bingung, masih khawatir, kita nggak akan pernah dapat salah satunya. Kita akan bimbang, ragu terus. Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan maunya Bapak Ibu Saudara dan saya kuat dalam Tuhan. Supaya itu terjadi, belajarlah gimana caranya biar hati kita melekat kepada Tuhan. Hati kita melekat kepada Tuhan. Nah, bicara tentang hati yang melekat kepada Tuhan ini, pasti tidak bisa lepas dari doa, tidak bisa lepas dari hubungan personal, yaitu saat teduh, berdoa, baca Alkitab, momen-momen di mana Anda dan saya punya waktu-waktu yang berkualitas dengan Tuhan. Tidak mungkin bisa lepas dari itu. Kita bagaimanapun adalah manusia yang butuh konsentrasi, manusia yang masih daging, yang kalau mau dekat dengan Allah yang adalah roh, kita butuh waktu yang private, waktu yang khusus. Dan untuk itu mesti berdoa, mesti banyak berdoa. Nah, saya jadi ingat sebuah ayat lain yang mengatakan di 1 Petrus 4 ayat 7. Yuk buka Alkitabnya lagi, 1 Petrus 4 ayat 7. Saya tunggu, karena membaca Alkitab ini bisa membangkitkan iman, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Amin. Yuk buka firman, buka ayat 1 Petrus 4 ayat 7. Saya bacain buat Bapak Ibu Saudara semua ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Sekali lagi ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Corona, perang, keadaan dunia. Bukankah ini menunjukkan bahwa segala sesuatu kesudahannya sudah dekat? Bukankah Tuhan Yesus akan segera datang? Saudara dikasih Tuhan, ayat ini jelas ngomong, kalau kesudahan segala sesuatu sudah dekat, kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Sekali lagi, kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Jadi ada satu buah roh ini
yang hari-hari ini Tuhan lagi minta muncul dalam hidup Anda dan saya. Buah penguasaan diri. Buah penguasaan diri. Kuasai diri. Jangan biarkan dunia yang menguasai kita. Jangan biarkan berita-berita yang menguasai kita. Jangan biarkan ketakutan menguasai kita, kekhawatiran. No, kebalikannya, kita yang kuasai diri kita. Dengan menguasai diri kita bukan berarti masalah tidak ada. Bukan berarti ketakutan, intimidasi, kemudian hilang begitu saja. Mungkin akan tetap datang. Tapi Tuhan akan mudah menjadi benteng karena Anda dan saya menguasai diri. Kuasai diri, jadi tenang. Kenapa harus menguasai diri? Supaya tenang. Karena kalau kita tidak tenang, apa yang kita lakukan? Kita akan sibuk memforward berita. Nggak taunya beritanya hoax. Ya. Waktu kita nggak tenang, maka Anda dan saya akan mulai panik. Oh, jangan-jangan saya kena. Oh, jangan-jangan saya lemah. Oh, jangan-jangan saya sakit. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kita mulai menduga-duga. Dan kitab Ayub berkata, apa yang kupikirkan itu yang terjadi. Oleh karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi kuasai diri. Jadi tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kalau kita nggak tenang, kalau kita nggak kuasai diri, doa apa yang kita naikkan? Kita akan berdoa, tapi doa kita doa orang kalah. Kita akan mungkin berdoa, tapi nggak jelas. Kita mau berdoa sama siapa? Katanya kita mau berdoa sama Tuhan yang kita percaya. Tapi kata-kata kita nanti kelihatan bahwa kita lagi nggak percaya. Jadi tenang. Kuasai diri. Supaya kamu dapat berdoa. Supaya kamu dapat berdoa. Dunia butuh kita. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, keluarga kita butuh kita untuk berdoa. Kota Jakarta butuh kita untuk kita berdoa. Indonesia butuh gereja untuk berdoa. Ayo, kuat. Kuasai diri, jadi tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kenapa doa ya? Apa itu doa? Kalau tergantung pemahaman Anda dan saya tentang doa. Kalau doa menurutmu itu cuma momen di mana engkau menaikkan permohonan saja, pantesan engkau memandang enteng tentang doa. Gitu. Doa itu bukan cuma doa. Doa itu powerful. Doa itu berkuasa. Seorang hamba Tuhan yang bernama S.D. Garden berkata begini, doa adalah pukulan kemenangan. Pekerjaan, pelayanan itu cuma usaha untuk mengumpulkan apa yang dipukul oleh doa. Jadi kalau doa itu powerful, kalau doa itu diucapkan dengan luar biasa, hasilnya loh dahsyat loh. Ya. Karena Alkitab berjanji doa orang benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bayangkan Anda berdoa, istri berdoa, suami berdoa, anak-anak berdoa, orang tua berdoa, 2-3 orang sepakat berdoa dengan doa yang powerful. Doa itu tidak mungkin tidak dijawab oleh sorga. Tuhan pasti jawab dengan perlindungan. Tuhan pasti jawab dengan penyediaan. Tuhan pasti jawab dengan kesehatan, dengan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasai dirimu. Jadi tenang. Jadi tenang. Sehingga tidak mudah diombang-ambingkan oleh keadaan. Dan kemudian kita hanya jadi korban hoaks. Kita hanya jadi korban ketakutan. Saya tidak menyangkal bahwa intimidasi ada. Ada. Beberapa hari ini teman-teman senior-senior saya ada yang dipanggil Tuhan. Tapi belum jelas juga apakah karena COVID-19 atau tidak, gitu. Karena belum ada hasil lab yang jelas. Nah, apakah itu tidak menggoncangkan saya? Mungkin iya. Karena kan saya juga hamba Tuhan yang berkhotbah dan menyampaikan pesan tentang perlindungan Tuhan. Tetapi bukankah yang lain banyak juga yang tidak mengalaminya? Kalau kita cuma mau melihat tentang 1, 2, 3, 4, 5 orang yang mengalami, lalu kita lupa berapa banyak yang Tuhan sudah lindungi. Kita hanya fokus kepada berapa orang
yang terkena, tapi kita lupa fokus kepada berapa orang yang Tuhan lindungi dan sampai hari ini tidak terkena. Mungkin ada baiknya kita belajar untuk melihat kabar baik, bukan hanya kabar buruk saja. Ya. Ada istilah di dalam dunia pemberitaan bahwa berita buruk itu berita bagus, karena berita baik itu tidak menjual. Berita buruk itu yang menarik. Dan itulah yang kemudian memang dimakan sama kita yang mendengarnya. Ya. Tapi saya mau ajak kita berbalik. Kuasai dirimu, kuasai hatimu, kuasai telingamu. Supaya mari kita mulai belajar lihat yang baik-baik. Ya. Ada yang banyak yang baik loh. Ada 3 negara yang menyatakan diri bahwa sudah menemukan vaksin dari virus corona. Cuma memang masih butuh waktu mereka untuk ada prosedur untuk memasarkannya atau membagikannya ke seluruh dunia. Lalu kemudian ada kabar baik yang lain, saudara yang dikasih Tuhan, bahwa pemerintah sudah memesan obat, saudara, ya, dari luar negeri. Lalu kemudian nanti akan ada pengetesan keliling, saudara yang dikasih Tuhan. Ada banyak berita baiknya. Ada sekian orang sudah sembuh. Lalu kemudian ada rumah sakit darurat yang sudah siap per hari Senin kemarin di Kemayoran. Ada banyak hal yang baik loh. Mari kita mulai belajar lihat yang baik. Bahwa pemerintah tidak diam. Volunteer, sukarelawan berdatangan. Ya, mereka yang mengerti tentu saja tentang dunia kesehatan. Ya, mereka banyak yang enlisting, mereka yang banyak yang masuk untuk mendaftar menjadi sukarelawan. Banyak kabar baik sebenarnya. Banyak kabar baik. Nah, saudara dikasih Tuhan, sekarang tergantung Anda dan saya yang harus belajar menguasai diri. Jadi tenang, supaya bisa berdoa. Supaya bisa berdoa. Saya menganjurkan kita tetap hidup hati-hati hari-hari ini. Social distancing wajib. Dan itu sebabnya kita tidak ibadah seperti biasa. Kita tetap ibadah online. Kegiatan-kegiatan di gereja di GBI Holo Ojoy dikurangi. Bahkan sekarang rumah doa pun kita pakai online. Kita berdoa bersama-sama via online. Lalu kemudian beberapa kegiatan kita hentikan dulu sementara, dan sebagainya. Kita mau social distancing supaya tidak ada penularan. Ya kan? Kita percaya kuasa Tuhan, tapi salah satu kuasa yang Tuhan kasih ke kita adalah hikmat. Dan hikmat itu Tuhan kasih juga supaya Anda dan saya pakai. Buat apa Tuhan ciptakan otak kalau tidak dipakai? Dan Tuhan kasih pengetahuan untuk Anda dan saya mengelolanya. Sekarang sudah tahu kan bahwa itu menular, bahwa itu bisa tertular kemana-kemana kalau kita pergi-pergi, kalau kita jalan-jalan, khususnya dalam kerumunan. Kalau gitu jangan cobai Tuhan. Nah, usaha-usaha ini hanya bagian dari usaha kita. Apakah sudah memenuhi semuanya? Terserah. Kita serahkan kepada Tuhan. Tetapi anugerah Tuhan pasti cukup buat Anda dan saya. Amin. Nah, oleh karena itu, mari mulai berdoa. Berdoa. Saya punya kakak rohani yang senang berbicara bahwa yang pertama harus dilakukan, berdoa. Yang kedua, doa. Yang ketiga, doa. Doa, doa, doa. Karena dia mengerti bahwa doa bukan cuma mengucapkan permohonan. Doa itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan di dalam doa. Nah, untuk itu, hari ini, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, mari kita kupas tentang doa ini. Ada di Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Mari lihat sama-sama yuk. Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Saya baca. Bapak Ibu simak sambil baca Alkitabnya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Wow. Hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah
dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, yang pertama nih, senada dengan apa yang ditulis sama Petrus. Ini kalau Filipi kan yang nulis adalah Paulus. Kalau Petrus berkata, kuasai diri, jadi tenang. Kalau Paulus berkata, jangan khawatir. Sama sebenarnya. Kuasai diri, jadi tenang. Jangan khawatir. Kuasai diri, jadi tenang. Jangan khawatir. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Si khawatir tidak menyelesaikan masalah. Minggu lalu kita dengar firman, apakah dengan khawatir umurmu tambah panjang? Enggak ya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, apakah dengan khawatir masalah selesai? Enggak ya. Apakah dengan khawatir lalu kita tambah sehat? Enggak, malah tambah parah. Pesan pastoral yang disampaikan sama Pak Niko mengatakan, yang ditakutkan adalah munculnya penyakit baru, yaitu kekhawatiran akan memicu ketakutan, dan ketakutan itu akan menurunkan daya tahan tubuh kita semua. Dan kalau daya tahan tubuh kita semua turun, ya virus apa juga bisa masuk. Dan itu sebabnya tidak boleh. Anda dan saya harus tetap jaga sukacita. Haleluya. Tetap jaga percaya. Tetap jaga harapan kita sama Tuhan. Percaya, maka engkau akan sanggup berkata-kata. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah kamu khawatir. Kuasai diri, jadi tenang. Nah, kalau gitu apa yang harus menggantikan kekhawatiran itu? Apa yang harus kita isi supaya tubuh kita, hati kita, pikiran kita tidak dipenuhi oleh khawatir, takut, intimidasi tadi? Harus diganti, harus ada substitutnya supaya dalam momen yang sama kita kerjain yang lain. Kita nggak ngerjain pekerjaan mengkhawatirkan tadi, tetapi kita mengerjakan pekerjaan yang lain. Apa ini? Dibilang berdoa. Nyatakanlah keinginanmu pada Tuhan. Dalam versi bahasa Inggrisnya saya baca di Amplified Bible, dibilang begini, buat Tuhan tahu. Wow. Buat Tuhan tahu apa yang jadi isi hatimu. Bahasa Indonesianya bilang nyatakan segala keinginanmu pada Allah. Tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya dibilang make God know. Bukan berarti Tuhan tidak tahu, tapi seolah-olah kalaupun Tuhan tidak tahu, bikin dia tahu. Bikin dia tahu. Jadi saya jadi ingat anak kecil, kalau lagi pengen mamahnya tahu atau papahnya tahu apa yang dia inginkan, ya. Misalnya dia lewat toko mainan, mereka lewat time zone, atau mereka lewat apa begitu sebenarnya. Lalu anak itu pengen naik kuda-kudaan, pengen beli mainan, pengen es krim, gitu ya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, maka mereka akan mulai merengek. Maka mereka akan mulai pegang tangan papahnya. Mereka akan mulai pegang tangan mamahnya. Mereka akan goyang-goyang tangan papahnya, tangan mamahnya. Mereka akan mulai buat suara yang aneh-aneh, ya. Lalu kemudian suaranya tambah lama tambah nyaring. Makin lama nggak diperhatikan, makin nyaring. Dan itulah yang dilakukan, membuat papahnya tahu, membuat mamahnya tahu. Saya yakin mungkin papahnya juga tahu, mamahnya juga tahu, ini anak minta es krim. Tapi papahnya mamahnya mungkin tahu, belum waktunya, belum makan, lagi sakit, lagi flu. Jadi makanya tidak mau segera dijawab, pura-pura tidak dengar. Karena permintaannya tidak baik atau salah. Tapi sekarang begini, Bapak Ibu minta kesembuhan, itu permintaan yang baik atau tidak ya? Bapak Ibu minta perlindungan dari Tuhan, itu permintaan yang baik atau tidak? Kalau permintaan kita salah, mungkin itu sebabnya Tuhan memang belum jawab. Tapi kalau permintaan kita baik, semua sesuai dengan firman, apalagi yang kita ucapkan adalah janji dari Tuhan sendiri, akibatnya akan berbeda. Akan berbeda. Pasti Tuhan akan jawab. Tidak mungkin Tuhan tidak jawab. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, buat Tuhan tahu apa yang bisa kita lakukan. Puasa.
Puasa itu seperti menggoncang surga. Puasa itu seperti meminta bertalu-talu. Karena tiap hari kita minta pokok doa yang sama. Doa puasa. Ayo ikut doa puasa. Untuk Indonesia, untuk Jakarta, untuk perlindungan, untuk kesembuhan, untuk lawan virus corona. Memang nanti tindakan medis nanti akan banyak bekerja, tapi bukankah mujizat dari Tuhan itu juga sanggup bekerja? Indonesia butuh Tuhan Yesus bekerja. Darah di kayu salib itu juga untuk menebus dan menyembuhkan Indonesia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari jangan khawatir. Kuasai diri, jadi tenang, supaya dapat berdoa. Nyatakan keinginanmu pada Tuhan. Ada 3 isi doa. Yang pertama, doa, prayer, communicate. Saudara, dalam doa, engkau harusnya berkomunikasi dengan Tuhan. Ada komunikasi, berarti begini. Kita ngomong, Tuhan dengar. Tuhan ngomong, kita dengar. Artinya, akan sangat baik kalau dalam doa itu disertai dengan pembacaan firman. Sehingga ada momen di mana Anda dan saya dengar lewat pembacaan firman itu, atau sambil berdoa, sambil menyembah dalam roh dan kebenaran. Tuhan nanti akan bicara mungkin lewat penglihatan, Tuhan mungkin bicara lewat pernyataan, vision, dan sebagainya. Tapi intinya adalah 2 arah. Kita berbicara kepada dia, dia mendengar. Dia berbicara kepada kita, kita mendengar. Doa, communication, communicate. Jadi prinsipnya bukan soal menaikkan pokok-pokok doa saja, tetapi ada momen di mana Anda dan saya mendengar kepastian, jawaban, peneguhan, konfirmasi dari Allah. Buka hati, karena di hadapan Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Semua mungkin. Dan Tuhan sanggup jamah kita. Dengan cara apa Dia akan menjawab Anda dan saya, nanti kita akan lihat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, komunikasi. Sering waktu Tuhan bicara kepada kita, yang Dia sampaikan itu hanya soal kesan di hati, impresi di hati. Ini yang sering orang salah duga dengan hati nurani atau suara hati manusia. Padahal itu Tuhan yang lagi bicara. Dia sedang menyampaikan apa yang Dia mau kasih tahu kepada kita. Tenang ya anak, atau tetap percaya ya, semua ada waktunya. Kasih karunia-Ku cukup buatmu. Dan berbagai macam jawaban yang mungkin saja Tuhan berikan. Kenapa? Kalau Anda mau tahu itu dari Tuhan atau bukan, sering baca Alkitab. Jadi kita akan tahu bahasanya Dia, bahasanya Tuhan kita, cara Dia berbicara, cara Dia mendekati kita. Atau Dia akan bicara lewat nubuatan hamba-hamba Tuhan, atau Dia bicara lewat firman yang kita baca dan kemudian menjadi rema. Atau seperti Salomo, waktu itu dia pernah berdoa minta hikmat supaya dia bisa memimpin Israel. Dan setelah berdoa Tuhan tidak jawab apa-apa. Tapi setelah itu dia tidur. Malamnya dia tidur, dan pada waktu dia tidur Tuhan jawab lewat mimpi. Dan dalam mimpinya lah Tuhan menjawab semua yang dia minta. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan tidak diam. Allah kita, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang hidup tidak mati. Tuhan yang hidup bisa menjawab doa. Tuhan yang hidup itu mengerti kesedihan kita, mengerti apa yang kita alami, air mata kita. Untuk Bapak Ibu Saudara yang mengalami keluarganya sakit hari-hari ini, percaya deh, penghiburan dari Roh Kudus sedang datang. Tetap berharap sama Tuhan, berharap kesembuhan. Dan kalau ada yang hari-hari ini sedang kehilangan karena ada yang meninggal, kekuatan itu Tuhan limpahkan. Semua waktu hidup kita Tuhan yang tentukan. Kita berusaha, tetapi Dia yang pastikan waktunya. Dan waktu Tuhan waktu yang terbaik. Tidak pernah terlalu cepat, tidak pernah terlalu lambat. Semua tepat pada waktunya. Kita nanti yang harus belajar untuk melihat keindahan waktu Tuhan itu dari mana. Saudara yang dikasih Tuhan, belajar untuk komunikasi sama Tuhan. Disinilah kita belajar percaya
bahwa kita ini juga masih umat. Kita ini adalah manusia biasa. Anda dan saya bukan Tuhan. Kerentanan, kefanaan manusia, keterbatasannya, hari-hari ini makin nyata. Kita ini tidak perfect, tidak sempurna. Belajarlah untuk percaya sama Tuhan. Yang berikutnya lagi, saudara yang dikasih Tuhan, permohonan. Permohonan. Yang kedua, permohonan. Bahasa Inggrisnya dipakai kata petition. Jadi bukan permohonan biasa, tapi petisi. Dan petisi itu biasanya diajukan dalam sebuah permintaan yang urut, dan kemudian diajukan kepada pihak yang diharapkan bisa mengabulkan apa yang dipetisikan. Petisi itu harusnya hanya diberikan kepada pihak, sekali lagi ya, hanya diberikan kepada pihak yang diharapkan bisa memberikan. Kenapa doa atau petisi itu harus dinaikkan? Kenapa? Karena itu bagian dari iman. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Dan Bapak Ibu Saudara dan saya hanya mungkin meminta kalau Bapak Ibu percaya orang yang kita minta bisa kasih. Seberapa besar Tuhanmu akan terlihat dari permintaanmu juga. Tuhan kita akan bisa memberikan seperti apa? Percaya nggak kalau Tuhan sanggup sembuhkan Indonesia? Percaya nggak kalau Tuhan sanggup pulihkan keluargamu? Percaya nggak bahwa corona ini akan ada akhirnya? Percaya nggak bahwa ekonomi Indonesia akan diangkat? Saya percaya tuh. Kenapa? Bukan karena Indonesianya hebat, bukan karena Indonesianya itu baik, bukan, tapi karena Tuhannya itu hebat. Nanti Tuhan yang akan nyatakan kemuliaannya. Naikkan permohonan sesuai dengan apa yang kau percaya. Bapak Ibu percaya Tuhan akan lakukan apa? Apa yang kau percaya Tuhan sanggup lakukan, ucapkan. Karena engkau percaya, engkau akan berkata-kata. Apa sih yang jadi pergumulanmu hari ini? Apakah yang jadi concern, yang jadi lamunan kita, yang jadi mimpi kita? Angkat sama Tuhan. Angkat sama Tuhan. Ngomong sama Dia. Kalau saya perhatikan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, momen-momen di mana kita semua mengisolasi diri, momen-momen di mana Anda dan saya mengurangi kegiatan di luar, social distancing ini, sebentar lagi mungkin kalau tambah parah kita nggak doain, tapi kalau jadi social restriction, ya itu berarti akan lebih nggak mungkin lagi kita keluar rumah. Nah, ini sebenarnya justru momen di mana kita sama-sama harus banyak ngandalin Tuhan. Harus banyak ngandalin Tuhan. Naikkan permohonan. Ucapkan doa. Allah kita Allah yang sanggup menjawab doa. Dan yang terakhir, yang ketiga, ucapan syukur. Kenapa ucapan syukur? Sekali lagi, ucapan syukur adalah iman. Iman tanpa perbuatan mati. Dan wujudkan iman kita dengan mengucap syukur. Biarpun doa belum dijawab, ucap syukur. Ucapan syukur itu biasanya dilakukan setelah kita mendapat jawaban doa. Tetapi ucapan syukur yang dinaikkan sebelum ada jawaban doa, itu adalah iman. Kita percaya bahwa di depan kita akan ada kesembuhan yang datang. Bahwa di depan kita akan ada pemulihan yang datang. Kita percaya bahwa di depan kita yang hari ini belum ada akan segera datang. Saudara dikasih Tuhan, ucapan syukur, banyak naikkan syukur. Ya. Banyak bilang terima kasih sama Tuhan. Ya, ada lagu-lagu yang bisa kita naikkan. Ku naikkan syukur. Aku mau bersyukur, aku hendak bersyukur. Ada banyak lagu-lagu tentang itu. Saudara dikasih Tuhan, ucapkan syukur.
Bisa nggak kita bersyukur dengan keadaan yang sepertinya tidak nyaman? Bisa nggak kita belajar bersyukur dengan keadaan yang sepertinya nggak cocok untuk bersyukur? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasai dirimu, jadilah tenang. Pasti bisa bersyukur. Pasti bisa bersyukur. Kuasailah dirimu, jadi tenang. Supaya bisa berdoa, supaya bisa bersyukur, supaya bisa naikkan permohonan, supaya bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Kuasai diri, jadi tenang. Jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Bikin Tuhan tahu apa yang jadi isi hatimu. Ini pesan Tuhan buat Anda dan saya. Saya mau ambil momen ini untuk Anda dan saya sama-sama berdoa. Ayo, kita mau sama-sama angkat hati kita. Kita mau berdoa, naikkan permohonan, naikkan syukur, bahasa roh. Kita akan lihat sama-sama penyertaan Tuhan, janji Tuhan di Mazmur 91 akan terjadi. Kenapa? Karena hati Anda dan saya lekat dengan Dia. Mari kita berdoa sama-sama. Kirana bataka baya shana bayarana yamataka shana mayarana barada 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 bayashi. Kiraka maya shanda batana namataka stana mayarana yamata standa barada 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 ba. Iyarana yamataka rania mota standa yamarana marana maya shana mayarana marana marana maya shaka bayarada barada ba. Irabaya shaka bayarana marana 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 mayashi. Tuhan Bapa di sorga, kami bersyukur untuk semua anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk semua yang terjadi. Tuhan, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang ada di atas Indonesia hari-hari ini. Tapi kami juga terus bersyukur ya Tuhan untuk apa yang akan terjadi di depan, yaitu campur tangan Tuhan yang akan menyembuhkan Jakarta, menyembuhkan Indonesia. Kami percaya kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau akan membela keluarga kami, membela orang-orang yang percaya kepadamu ya Tuhan. Dan oleh karena itu ya Abah, kami sama-sama mau berdoa. Ajar kami untuk kuasai diri, jadi tenang dan tidak khawatir ya Abah. Kami mohon campur tangan Roh Kudus, ini kami angkat hati kami, penuhi kami semua, penuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kiradabaya shandabaya ranamana maya karana maya shaka bayaraba. Kuasai ya Tuhan, kuasai ya Tuhan, sehingga kami boleh menguasai diri kami, jadi tenang dan tidak khawatir. Abah, dengar doa anak-anak-Mu, dengar doa kami semua Tuhan, dengar doa kami masing-masing. Mari masing-masing tutup mata, dan yang lihat kiri kanan, angkat doa, angkat doa, angkat doa masing-masing di hadapan Tuhan. Kiradabaya shadabaya ranamataka bayasha. Bicara sama Tuhan, bicara sama Tuhan. Kiradabata kabaya shadabaya radabaya shadabara barala barala. Iramaya karania mataka maya shadabara marana mayasi. Jesus, Jesus, Jesus. Ampuni kami kalau selama ini kami kurang berdoa, kalau selama ini kami kurang dekat, kurang melekat sama Tuhan. Ampuni kami, beri kami kesempatan, anak-anak-Mu semua, supaya kami semua ya Tuhan bisa kuat menjalani hari-hari ke depan lebih lagi. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiradabata kabaya shadabaralaba. Jawab doa anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Lindungi mereka semua ya Tuhan, dan pimpin kami semua menjalani hari-hari, hari lepas hari. Terima kasih Abah, terima kasih untuk ibadah pada hari ini. Terima kasih untuk pesan-Mu, kami mau dengar dan melakukannya dan hidup dengan percaya. Berkati anak-anak-Mu semuanya. Mari angkat tangan kita dan biar kita terima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, tetaplah dalam Tuhan. Jalani hari lepas hari bersama dengan Dia. Kuasai diri, jadi tenang dan jangan khawatir, supaya bisa lekat dengan Tuhan, supaya bisa berdoa. Terima berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia yang setia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia yang teruji, persekutuan manis dengan Roh Kudus dan kuat kuasanya menyertai kita semua dari hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Perlindungan kami yang setia Tuhan Yesus.
puji-puji lagi.